Setelah ibuku menikah, aku punya adik perempuan. Di sekolah, dia menyuruhku menjauh darinya karena malu. Ketika teman sekelas menggangguku, dia hanya menonton dengan dingin. Aku selalu berpikir dia sangat membenciku. Sampai suatu hari, aku punya pacar. Dia mengetuk pintuku di tengah malam. Bertanya sambil tersenyum. "Kakak, apakah kamu sedang jatuh cinta?" Detik berikutnya, dia menekanku dengan keras sambil menggertakkan gigi. Apakah Fang Yuan tidak cukup hanya merekrutku? Setelah ibuku bercerai, dia membawaku untuk menikahi seorang paman. Paman punya seorang putri bernama Bai Ningbing. 1 tahun lebih muda dariku. Ibuku berkata, dia memiliki nilai yang sangat baik. Dan juga sangat pengertian. Tinggal di rumahnya. Hari itu, dia dengan sopan memanggilku kakak. Tersenyum sambil membantu kami mengemasi barang bawaan. Ibuku ikut tersenyum. Seluruh adegan adalah pemandangan hangat dari seorang ibu yang penyayang dan anak yang berbakti. Tetapi setelah orang tua keluar, semuanya berubah. Ketika aku dengan penasaran ingin menyentuh piala di lemari kaca, Bai Ningbing mendorongku. Aku tidak ingin kamu menyentuh barang-barangku. Dia memasang wajah dingin dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sejak saat itu, aku dengan jelas menyadari bahwa dia tidak menyukaiku. Atau lebih tepatnya dia membenciku. Dia pindah ke sekolah Bai Ningbing. Dan sekelas dengannya, Bai Ningbing tersenyum dan setuju. Orang tua akan menjagaku dengan baik. Tetapi setelah memasuki gerbang sekolah, dia seolah-olah tidak mengenalku. Selalu menjaga jarak dariku. Dia adalah tokoh terkenal di sekolah. Banyak anak laki-laki diam-diam menyukainya. Di mata mereka, dia cantik, nilainya bagus, kepribadiannya ceria, lembut. Tapi hanya aku yang tahu. Orang macam apa dia sebenarnya? Suatu hari setelah sekolah, aku lupa membawa kunci. Bai Ningbing ada kegiatan klub. Aku pergi ke ruang kegiatan untuk mencarinya. Dan aku melihat seorang adik kelas mengaku padanya. Di tengah sorak-sorai orang banyak, dia menolak dengan senyum. Tidak lupa gerakan. Dengan lembut mengembalikan surat cinta adik kelas itu. Kemudian melihatku. Aku dengan senyum yang belum hilang. Perlahan berjalan ke arahku. Aku tanpa sadar mundur. Selangkah demi selangkah sampai ke sudut yang tidak terlihat. Dia akhirnya melepas topengnya. Dengan nada dingin berkata, "Ada apa?" Aku bilang aku lupa membawa kunci. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Belum sempat aku menangkapnya. Dia melepaskannya. Kunci itu jatuh ke tanah. Tapi dia tidak melihatku. Berbalik kembali ke kelas. Saat aku membungkuk, aku mendengar seseorang bertanya padanya. Apakah ada orang yang mengaku padanya lagi? Apakah kamu menerimanya? Dia tersenyum. Aku tidak menyukainya. Malam itu, Bai Ningbing pertama kali mengetuk pintuku di tengah malam. Gadis itu berdiri di luar pintu. Wajahnya yang cantik di bawah sinar bulan dingin seperti es. Suara saat berbicara bahkan lebih dingin. "Mulai sekarang, jauhi aku." Dia berkata. Setelah menikah, ibuku sangat bahagia. Ketika Paman Bai. Apakah Bai Ningbing pernah menindasku? Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Saat itu, aku melihat bayangan yang lewat di mata Bai Ningbing. Aku menahannya. Selama ibuku bahagia, tidak peduli apa yang terjadi padaku. Tapi sejak aku disalahpahami mengaku pada Bai Ningbing, situasiku di sekolah semakin sulit. Aku menahan diri untuk tidak percaya bahwa seorang gay bisa memiliki niat buruk sebesar ini terhadap saingannya. Seringkali ada barang-barang yang bukan milikku di dalam laci meja. Rumor bahwa aku adalah seorang pencuri semakin menjadi-jadi. Dari awal hingga akhir, Bai Ningbing menyaksikan dengan dingin. Aku bahkan curiga apakah dia ikut campur dalam hal ini. Tapi aku tetap menahannya.
Hingga suatu hari, wajahku penuh dengan tulisan orang lain. Aku ingin segera pulang sekolah. Aku menghapusnya siang dan malam. Bai Ningbing entah sejak kapan berdiri di sampingku. Ruang kelas yang kosong. Hanya sisa-sisa matahari terbenam. Warna terakhir. Cukup sesuai dengan kenyataan. Nada bicaranya tak terlukiskan. Sama seperti ibumu. Dengan suara keras yang memecah. Ketenangan senja. Pipi gadis itu dengan cepat memerah. Aku tetap mengangkat tanganku dan menatap tajam Bai Ningbing. Aku menahanmu karena ibuku, Bai Ningbing. Jangan bertindak terlalu jauh. Ketidakpercayaannya di matanya cepat menghilang. Seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Perlahan mendekatiku. Aku tanpa sadar mundur. Tapi tidak menghindar. Dia berhenti di samping telingaku. Berbisik kata demi kata seperti bisikan iblis. Kau habis. Aku segera mengerti arti kalimat Bai Ningbing ini. Di sekolah, dia tidak seperti biasanya. Sangat dekat denganku. Masuk ke kelas bersamaku. Berdiri di luar pintu. Menungguku pulang sekolah. Aku tidak bisa menghindar. Yang terjadi selanjutnya adalah balas dendam yang lebih ganas, buku pelajaran direkatkan dengan lem. Kursi penuh dengan tinta. Setelah bel masuk berbunyi, hanya aku yang berdiri dengan linglung. Tidak ada seorang pun yang membantuku, Bai Ningbing. Melewatinya sambil tersenyum. Dengan nada lembut bertanya. Senang? Aku menatapnya dengan tajam. Mereka semua mengira aku akan terus bersabar. Sampai aku menangkap anak laki-laki itu. Justru hari itu seorang anak dari kelas lain yang menyatakan cinta pada Bai Ningbing berlari ke kelas dan membuat kekacauan. Tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Dia memegang spidol dan menunduk mencoret-coret mejaku. Aku langsung meraih kerah bajunya. Menariknya keluar. Jeritan memenuhi gendang telinga. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri. Namun aku menariknya lebih erat. Aku menekannya di depan pagar pembatas. Setengah tubuhnya terkulai di luar. Angin dingin meratap. Wajahnya penuh air mata. Maaf. Aku tidak akan berani lagi. Aku salah, mohon lepaskan aku. Aku takut ketinggian, jeritan ini menarik perhatian seluruh siswa di lantai itu untuk menonton. Aku tetap tidak melepaskannya. Akhirnya kepala sekolah dan beberapa guru memisahkannya. Saat aku pergi, aku melihat Bai Ningbing di antara kerumunan. Dia mengerutkan kening. Menunjukkan emosi yang tidak bisa aku pahami. Saat aku melewatinya, aku menunduk dan tersenyum. Penuh dengan penghinaan. Setelah kejadian itu, aku mendapat julukan orang gila. Tidak ada lagi yang berani menggangguku, Bai Ningbing. Sikapnya terhadapku juga mengalami perubahan halus. Pelajaran matematika selesai. Guru mengatur diskusi kelompok. Karena kejadian orang gila, tidak ada yang mau satu tim denganku. Semua orang berkelompok-kelompok, hanya aku yang menunduk membaca buku. Mau satu tim denganku? Sebuah suara lembut terdengar. Aku mendongak dan melihat ketua kelas Liu Ruyan. Aku tidak tahu mengapa dia memperhatikanku. Namun tetap mengangguk. Setelah pulang sekolah, Liu Ruyan bertanya dengan sangat alami. Mau pulang bersama? Aku tidak menolak, baiklah. Namun saat sampai di gerbang sekolah, seseorang memanggilku. Ternyata itu Bai Ningbing. Aku mengerutkan kening melihatnya. Perlahan mendekatinya. Berhenti di depanku. Dengan senyum yang sangat akrab. Bertanya padaku. Tidak menungguku? Liu Ruyan menatap Bai Ningbing dengan heran. Seolah baru menyadari keberadaannya. Tersenyum. Kita tinggal di satu, dia belum selesai berbicara. Aku memotongnya. Kita bertetangga, ya? Liu Ruyan menggaruk kepalanya. Kita bersama. Aku pergi duluan. Setelah dia pergi,
Bai Ningbing tiba-tiba mencibir. Tetangga, aku mengabaikannya. Berbalik dan pergi. Sejak saat itu, Bai Ningbing menjadi semakin aneh. Setiap kali Liu Ruyan berbicara denganku di sekolah, dalam beberapa menit Liu Ruyan pasti muncul perasaan seperti bayangan ini. Lebih menjijikan daripada perundungan sebelumnya. Untuk menyingkirkannya, aku mencoba untuk lebih dekat dengan Liu Ruyan. Dalam proses ini, aku dan dia secara bertahap menjadi teman. Dia baik hati dan lembut. Selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Berbeda dengan Bai Ningbing. Keberadaan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh iblis gelap di dalam hatinya. Hari Minggu adalah hari ulang tahun Liu Ruyan. Dia mengundangku untuk hadir. Kebetulan orang tua dan Bai Ningbing tidak ada di rumah. Aku berdandan. Saat hendak keluar, pintu depan dibuka. Bai Ningbing kembali. Di bawah cahaya putih dingin ruang tamu. Dia menatapku dengan bingung. Kamu mau kemana? Aku berkata dengan dingin, bukan urusanmu. Saat berpapasan, Bai Ningbing tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Lepaskan. Aku mengerutkan kening. Aku bertanya, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Dia mendorongku ke dinding. Tertabrak sakelar. Dengan bunyi klik, lampu padam. Ruang tamu gelap gulita. Aku mengangkat tangan yang lain. Tapi dia menggenggamnya lagi. Masih ingin memukulku. Dia menahan tawa. Berbisik di telingaku dengan suara rendah. Jari-jarinya perlahan mengusap wajahku. Kakak. Selama kau berani memukulku, aku pasti akan membalasnya. Bahkan jika aku tidak bisa melihat, aku bisa membayangkan ekspresi puas di wajahnya saat ini. Mencoba mencaci maki dan tertawa. Lalu berjinjit, menggigit tangannya yang gelisah dengan keras. Bai Ningbing mendesis, mendorongku dengan kuat. Aku merasakan rasa darah. Saat lampu menyala, ujung telinganya merah. Kilatan malu dan marah melintas di matanya. Tapi dengan cepat dia menyeka noda darah di telapak tangannya. Mengusapkannya ke bibirnya. Mencibir dengan bibir merahnya. Kenapa tidak menggigit di sini? Aku mengabaikannya. Berbalik dan keluar. Kali ini Bai Ningbing tidak. Tapi selalu mengikutiku di belakang. Jalanan di awal musim dingin sunyi dan dingin. Di bawah lampu jalan yang redup. Bayangannya tidak jauh dan tidak dekat. Mengikuti, tidak bisa menghilangkannya bagaimanapun caranya. Berbelok di persimpangan, aku mengangkat kaki dan lari. Angin dingin tertawa cepat di telingaku. Kali ini, dia tidak mengejarku ke lokasi pertemuan. Di sebuah KTV berdiri di depan ruang karaoke. Aku melepas jaket tebalku. Memperlihatkan kemeja berwarna terang. Menarik napas dalam-dalam. Mendorong pintu dan masuk. Mungkin Liu Ruyan tidak memberitahu semua orang bahwa aku akan datang, aku muncul. Saat itu, semua orang berhenti diam-diam. Bahkan teman sekelas yang sedang bernyanyi memegang mikrofon. Tertegun, hanya musik latar yang bergema sendirian di kamar pribadi yang remang-remang. Liu Ruyan adalah orang pertama yang memecah kekakuan. Fang Yuan, dia tersenyum dan berjalan ke arahku. Matanya berbinar. Tidak menyangka kamu benar-benar datang. Dia mengangguk. Jangan bodoh. Berdiri di sana. Dia menarikku untuk duduk. Lalu mendongak untuk melihat teman sekelas yang bernyanyi. Lao Zhang terus bernyanyi. Setelah nyanyian dimulai kembali, kamar pribadi kembali berisik seperti semula. Ada banyak botol anggur di atas meja. Sebelum aku datang, mereka seharusnya sudah minum banyak, bau alkohol di udara. Tercampur dengan aroma segar dari tubuh gadis itu. Menghasilkan reaksi yang aneh. Sungguh, pipinya agak merah, selamat ulang tahun. Aku berbisik. Terima kasih padanya. Menyipitkan mata. Tersenyum.
mengeluarkan hadiah kotak dari tasnya. Apakah dia agak terkejut? Apakah aku membukanya? Aku mengangguk. Itu adalah ornamen kucing keberuntungan yang menyipitkan mata dan tersenyum. Ketika aku melihatnya untuk pertama kali, aku merasa dia sangat mirip dengan Liu Ruyan. Terima kasih. Dia sangat menyukainya. Sambil tersenyum berkata. Kadang-kadang ada orang yang melirik sambil bernyanyi. Tetapi semua dihalangi oleh Liu Ruyan. Ini sudah lama sejak aku pindah sekolah. Ini pertama kalinya aku merasa seperti berbaur dengan orang banyak. Seolah-olah aku tidak pernah diisolasi atau dikucilkan. Setelah 2 lagu selesai dinyanyikan, beberapa anak laki-laki tersenyum dan datang. Ketua kelas, ada teman sekelas lain yang datang. Mari kita jemput dia. Liu Ruyan mengangguk. Berjanjilah padaku. Tiba-tiba muncul firasat buruk. Ketika wajah Bai Ningbing muncul, napas saya hampir berhenti. Ada plester di tangannya. Dia dikerumuni oleh beberapa anak laki-laki begitu dia memasuki pintu. Dengan senyum lebar. Dengan lembut mengatakan sesuatu. Membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu dia perlahan mendekat. Berhenti di depan saya di sini. Apakah ada orang? Dia menunjuk ke kursi kosong di sebelah saya. Tidak ada yang menjawab untuk saya. Bai Ningbing duduk dengan sangat alami. Saya menegakkan punggung. Berusaha menjauh darinya sejauh mungkin di celah sempit. Liu Ruyan tidak menyadari keanehan di antara kami. Malah bertanya dengan polos. Ngomong-ngomong, kalian tetangga. Kenapa tidak datang bersama? Aku memasang wajah dingin. Kita tidak akrab. Pergelangan tangan saya di sisi tubuh saya. Tiba-tiba digenggam. Dengan kejam dan menyakitkan. Begitu ya? Liu Ruyan tampak lega. Saya pikir kalian adalah teman masa kecil. Bukan karena saya tanpa ekspresi. Tangan itu mencengkeram lebih erat. Saat ini, seseorang memanggil Liu Ruyan. Dia bangkit untuk memberi isyarat. Bai Ningbing mendekat. Kakak, lampunya redup. Musik bising. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan sudut ini. Dia melihat alis dan mata saya mengungkapkan bau aneh yang biasa dia sembunyikan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Jelas sebuah pujian. Tetapi diucapkan. Tanpa kehangatan, lepaskan. Aku menahan amarah. Dia bersikap acuh tak acuh. Tetapi mencubit lebih keras. Bai Ningbing. Seorang anak laki-laki tinggi dan tampan mendekat. Dia adalah Jibosia dari kelas. Dia melepaskan tangannya tanpa jejak. Mau minum denganku? Jibosia tertawa riang, lengannya tanpa sengaja diletakkan di bahunya. Dia menyipitkan matanya, oke. Di tengah sorakan, keduanya minum beberapa gelas berturut-turut. Ada apa dengan tanganmu? Jibosia bertanya. Digigit? Apakah perlu vaksin rabies? Tidak perlu, tatapannya samar-samar tertuju padaku. Dia belum mencapai tingkat itu. Aroma alkohol yang kuat dan bau asap yang menyengat bercampur jadi satu. Aku sangat mual. Bangun dan meninggalkan ruangan. Sampai angin dingin menyapu wajahku. Aku baru tersadar. Tidak memakai jaket. Tapi aku tidak ingin kembali. Begitulah. Berdiri di pinggir jalan di bawah selama beberapa menit. Terdengar langkah kaki dari belakang. Liu Ruyan berlari kecil. Fang Yuan, di luar sangat dingin. Kamu lupa membawa jaketmu. Dia mengangkat jaketku. Ragu sejenak. Dengan wajah memerah berjinjit dan memakaikannya padaku. Aku mencium aroma rumput yang samar dan harum. Setelah memakaikannya, dia tidak pergi. Berdiri di tempat dan berjongkok sebentar. Fang Yuan, dia menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya sejak hari pertama kamu pindah sekolah, aku sudah memperhatikanmu. Tapi saat itu suara malas dari ketua kelas memotongnya. Bai Ningbing entah sejak kapan juga turun. Berdiri di depan pintu dengan latar belakang cahaya. Tidak bisa melihat ekspresinya.
Seseorang mencarimu. Tiba-tiba seseorang muncul, Liu Ruyan. Sangat canggung, oh. Baik. Hampir tersandung saat berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Bai Ningbing masih berdiri di tempat. Aku tidak ingin memperhatikannya. Mengangkat kaki dan pergi. Saat berpapasan. Tapi dia mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Terkadang suaraku sangat dingin. Dia menatapku dengan tatapan aneh. Tiba-tiba berbicara. Dia menyukaimu. Bukannya hanya satu rasa, tapi matang. Jantungku berdegup kencang. Dia kemudian bertanya, "Kamu juga menyukainya? Apa hubungannya denganmu?" Aku melepaskan diri. Saat dia mendorong pintu terbuka, Bai Ningbing memanggil kakakku lagi. Usia ini kelam. Jika panggilan seperti ular berbisa muncul, pasti tidak ada hal baik. Benar saja kalimat berikutnya. Dia tersenyum. Menurutmu apakah aku akan memberitahu ibumu? Dia selalu tahu cara memprovokasi. Sebelum ini, ibuku baru saja memberitahu kami di meja makan tentang bahaya cinta monyet. Menurutmu aku akan takut dia melihat ke arahku? Dengan senyum misterius di matanya. Melambaikan plester di tangannya. Tiba-tiba mengalihkan topik. Kamu menggigit ini sampai robek. Nada bicaranya aneh. Seperti sedang merajuk. Kamu harus bertanggung jawab. Aku mendorongnya menjauh, dia sakit. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar dia tertawa pelan di belakangku. Malam itu ketika aku pulang, orang tua sudah kembali. Bai Ningbing memakai topeng untuk berakting. Sandiwara kehangatan keluarga. Tetapi di sudut yang tidak bisa mereka lihat, dia berbisik kepadaku. Apa bagusnya dia? Aku tertegun sejenak. Baru menyadari dia bertanya tentang Liu Ruyan. Aku mencibir. Menjawab dengan kesal. 100.000 kali lebih baik darimu. Di bawah cahaya putih dingin. Dia menyipitkan matanya. Menarik sudut mulutnya dengan senyum yang sulit diartikan. Penuh dengan emosi yang tidak bisa ku mengerti. Benarkah? Matanya seperti menembus diriku. Tapi, kakak, kita adalah orang yang sama. Bukankah begitu? Aku selalu berpikir aku menyembunyikannya dengan baik. Bahkan ibuku tidak tahu bagaimana orang lain bisa melihatnya. Tapi satu kalimat Bai Ningbing menarikku ke masa lalu yang tidak ingin kuingat. Perundungan yang kualami di sini tidak asing bagiku. Hanya saja saat itu aku adalah pengamat yang tidak peduli. Bahkan ada dorongan dariku. Sebelum pindah sekolah, ada seorang gadis bernama mesin cuci yang menyukaiku. Keluarganya memiliki latar belakang. Membentuk geng di sekolah. Dan suka menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Saat itu, ada seorang gadis di kelas kami yang selalu mengucilkanku. Aku memberitahu deterjen cuci. Sejak saat itu gadis ini tidak pernah memiliki hari yang baik. Awalnya aku merasakan sensasi balas dendam. Tetapi sampai dia penuh luka. Dengan mata merah bertanya padaku. Apakah hanya jika dia mati? Aku akan bersedia melepaskannya. Aku tiba-tiba tersadar. Tetapi sebelum aku sempat menghentikan mesin cuci, gadis itu sudah pindah sekolah. Setelah datang ke sini, setiap kali aku dibully, dibandingkan dengan amarah, lebih banyak penyesalan. Kupikir mungkin ini adalah keluhan karena bertahan seperti ini. Mungkin Tuhan akan bersedia melepaskanku. Selama aku tidak menyebutkannya. Tidak ada yang tahu masa laluku. Tapi Bai Ningbing entah dari mana mencium bau bahwa kita adalah jenis yang sama. Di malam awal musim dingin ini, dia menunduk menatapku sambil tersenyum dan berkata, bahwa kita adalah jenis yang sama. Aku tidak membantah mimpiku yang buruk. Mungkin akan segera dimulai lagi. Tapi Bai Ningbing tidak melakukan apa-apa. Dan seperti biasa pergi dan pulang sekolah bersamaku. Seolah-olah hubungan kami benar-benar baik. Karena kami dekat. Desas-desus di sekolah tentang kami sebagai pasangan menyebar dengan cepat. Aku tidak ingin terlibat dengannya.
Setiap hari setelah sekolah aku akan menggunakan alasan diskusi kelompok untuk tinggal lebih lama di sekolah bersama Liu Ruyan. Ibuku menyadari ada yang aneh. Kenapa kamu pulang terlambat belakangan ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Berdiskusi masalah dengan teman sekelas. Dia tiba-tiba berhenti melakukan pekerjaan rumah tangga. Teman sekelas laki-laki atau perempuan? Saya berhenti sejenak, teman sekelas laki-laki. Dia jelas tidak percaya. Apa masalahmu? Tidak bisakah kamu pulang dan bertanya pada Bai Ningbing? Paman Li Bai berkata. Dia selalu menjadi yang pertama di kelas setiap kali ujian, lalu bergumam. Berbalik dan kembali ke kamar. Baru saja berbelok ke koridor. Menemukan Bai Ningbing berdiri di belakang dinding. Jelas sudah mendengar percakapan antara aku dan ibuku. Kakak, Bibi benar. Anda dapat bertanya kepada saya jika ada masalah. Dia menatapku penuh cemburu. Berpikir aku langsung kembali ke kamar. Tetapi kadang-kadang apa yang kamu takutkan akan terjadi. Setelah hasil ujian bulanan keluar, saya mengalami kemunduran dibandingkan sebelumnya. Jilin University, ibuku memegang transkrip nilaiku. Lihat, Xiaobing masih muda. Guru yang sangat baik. Tidak bisakah kamu belajar darinya? Saya ingin belajar, tetapi orang lain mungkin tidak mau. Bai Ningbing entah dari mana muncul. Mengapa saya tidak mau? Kakak, agar ibuku merasa nyaman. Aku harus berpura-pura mencari Bai Ningbing untuk les. Setelah pintu ruang belajar ditutup, aku memasang wajah dingin. Aku ingin belajar. Jangan ganggu aku. Dia tampak polos. Bukankah aku di sini untuk membantumu belajar? Aku menatapnya dengan waspada. Jangan menatapku seperti itu. Dia membuka infus. Jika kamu tidak lulus ujian lagi lain kali, apakah Bibi akan sedih? Dia selalu tahu bagaimana memanipulasiku. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat bulu matanya yang halus dan hidungnya yang kecil dan bulat. Dan juga ujung telinganya yang memerah karena pemanas. Tiba-tiba aku sedikit mengerti mengapa dia begitu populer. Tuhan memang memberinya penampilan luar yang superior. Bahkan jika jiwanya jahat, itu sudah cukup baginya untuk menyembunyikan. Menyamar, menipu dunia, sudah cukup melihatnya? Bai Ningbing tidak tahu kapan dia mengangkat kepalanya. Menatapku sambil tersenyum. Dia memiliki sepasang mata bunga persik yang sangat indah. Pupil akan putih dan jernih. Saat sedikit menyipit, bisa dibilang melihat anjing pun penuh kasih sayang. Bahkan setelah dilihatnya, aku terlalu malas untuk berpura-pura. Busuk di dalam, semakin dilihat semakin jelek. Dia tertawa acuh tak acuh. Lalu menurutmu siapa yang jujur? Liu Ruyan. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menyebut Liu Ruyan dan memintanya melakukan sesuatu untuknya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tersenyum dan berdiri. Hanya merasa bahwa dia mungkin tidak bisa mengajarimu seperti ini. Meskipun Liu Ruyan adalah ketua kelas. Tapi nilainya tidak pernah terlalu bagus. Bai Ningbing berkata seperti ini. Jelas-jelas sengaja merendahkan. Apa hebatnya nilai bagus? Tidak. Tapi nilai bagus bisa mendapatkan kesempatan untuk berduaan denganmu. Pemanasnya sangat panas. Tiba-tiba aku merasa sangat panas. Dan dia tiba-tiba sangat dekat. Hidungku berdekatan. Berhenti saat berjarak 2 inci dan menyipitkan mata. Tertawa. Aku merasa tidak masalah. Cukup bagimu untuk terlihat cantik. Jelas tahu betapa buruknya dia. Tapi mendengar kalimat ini, jantungku masih berdebar. Jauhi aku. Kata-kata itu terucap. Aku tertegun. Belum lama ini, orang yang mengatakan kalimat ini adalah dia, setelah beberapa kali les. Bahkan jika aku membenci Bai Ningbing, aku harus mengakui bahwa dia memang guru yang baik. Bagian yang tidak dimengerti selalu bisa dia jelaskan dengan sangat jelas. Suatu malam, aku mengerjakan pekerjaan rumah di ruang kerja. Tidak tahu kapan aku tertidur. Saat bangun,
Ada pakaian yang menutupi tubuhku. Bai Ningbing duduk di samping. Sesekali terdengar suara membalik halaman buku. Ruang kerja yang tenang. Aku mempertahankan posisi semula dan melambat. Jaket yang penuh aroma sabun yang familiar dan aroma samar seorang gadis. Saat itu, tiba-tiba aku merasa kebencianku padanya sedikit berkurang. Tapi hanya sedikit. Setelah beberapa kali diskusi kelompok, Liu Ruyan menemukanku. Fang Yuan, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Kamu bahkan tidak punya waktu untuk berdiskusi masalah denganku. Untuk sesaat aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia sibuk berdiskusi denganku. Bai Ningbing entah dari mana muncul. Bai Ruyan menggaruk kepalanya. Benar juga, kalian berdua dekat, jadi pasti lebih mudah. Dia sepertinya tidak menyadari ada sesuatu yang aneh dengan suasana. Dia berhenti sejenak lalu bertanya padaku. Sabtu ini, aku mengadakan acara berkemah di gunung untuk teman-teman sekelas. Sebagai relaksasi setelah ujian bulanan. Apakah kamu mau ikut? Sebenarnya aku tidak mau pergi. Bai Ningbing menatapku. Dia tidak akan pergi. Aku akan pergi. Bai Ningbing terkejut. Bagus sekali. Berkumpul di gerbang sekolah hari Sabtu. Sampai jumpa saat itu. Setelah Liu Ruyan pergi. Bai Ningbing menatapku dengan senyum sinis. Aku tidak menyangka kamu ingin pergi. Aku tidak mau kalah. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu lihat, kan? Aku berbalik hendak pergi. Terdengar dia berkata di belakangku. Kalau begitu aku juga pergi. Begitulah. Awalnya tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan. Dua orang mendaftar secara bersamaan. Aku mempersiapkan diri dengan baik untuk hari berkemah itu. Aku sudah punya pengalaman berkemah sejak kecil. Jadi aku tidak asing lagi. Setelah berkumpul di gerbang sekolah, semua orang naik bus bersama menuju kaki gunung. Rencana Liu Ruyan adalah berjalan kaki ke puncak gunung sebelum matahari terbenam. Mendirikan tenda di sebidang tanah kosong di sana. Karena bergabungnya Bai Ningbing, kegiatan yang semula sepi menjadi lebih ramai. Sepanjang jalan, Jibo kecil selalu mengelilingi Bai Ningbing. Aku menunduk berjalan di depan. Mendengarkan suara tawa dan obrolan mereka berdua di belakang. Liu Ruyan menyusul. Fang Yuan. Nanti kita dirikan tenda bersama, ya? Aku menjawab dengan santai. Atau haruskah kita berkumpul? Aku berkemah di atas. Wajahnya agak merah. Suara Jibosia terdengar dari belakang. Bai Ningbing. Mari kita bertetangga nanti. Emosi yang tak terlukiskan melonjak di hatiku. Oke. Aku berbicara selangkah lebih maju dari Bai Ningbing. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Ningbing. Sampai aku menyadari bahwa jimat pelindungku hilang. Dia tidak berbicara. Aku akan membantumu mencarinya bersama. Liu Ruyan menawarkan diri. Jimat pelindung adalah hadiah ulang tahun dari ibuku. Aku selalu memakainya. Aku menggelengkan kepala. Kau harus memimpin tim, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan segera kembali. Dia agak ragu. Bisakah kau melakukannya sendiri? Aku akan pergi bersamanya. Di mata Jibosia yang terkejut, Bai Ningbing berjalan ke arahku. Sebenarnya aku sama sekali tidak menginginkan bantuannya. Liu Ruyan menjawab lebih dulu untukku. Kebetulan kalian berdua bisa saling menemani. Kami akan menunggu kalian di puncak gunung. Begitulah. Dalam perjalanan kembali, ada satu orang lagi. Aku tebak jimat pelindung itu mungkin jatuh di tempat aku turun dari mobil. Karena aku mendengar suara retakan saat turun dari mobil. Saat itu aku tidak peduli. Sekarang setelah dipikir-pikir, seharusnya itu jimat pelindungku. Aku berjalan sangat cepat. Bai Ningbing mengikutiku di belakang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Sama sekali tidak terlihat seperti menemaniku. Aku pernah melewati gunung ini. Tahu bahwa ada jalan kecil menuju bawah. Jadi aku sengaja berbelok ke jalan kecil itu. Ingin menyingkirkan Bai Ningbing.
Dia masih mengikutiku. Aku mempercepat langkahku. Setelah beberapa belokan, aku tidak bisa melihat sosoknya lagi. Aku merasa senang dalam hati. Tiba-tiba kakiku kehilangan pijakan. Aku jatuh dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Aku berdiri dengan wajah penuh debu. Menyadari bahwa aku jatuh ke dalam lubang. Lubang itu sangat dalam. Aku tidak bisa memanjatnya sendirian. Saat orang sedang sial, minum air dingin pun bisa membuat gigi tersangkut. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa berteriak. Orang bernama Bai Ningbing tidak mengindahkan aku. Suara langkah kaki terdengar dari atas kepala Bai Ningbing. Detik berikutnya wajah menyebalkan itu muncul. Di mulut gua dia menyuruhku mencari orang. Dia tidak bergerak. Malah berjongkok di mulut gua memohon padaku. Bai Ningbing mendengus pelan dan berdiri. Dan benar-benar pergi begitu saja dengan angkuhnya. Setelah suasana menjadi sunyi. Tiba-tiba aku merasa sedikit takut. Saat sedang memikirkan kemungkinan mati kelaparan. Suara gerakan muncul lagi di atas kepala. Bai Ningbing kembali lagi. Ingin aku menyelamatkanmu, aku memelototinya dan berteriak. Kakak, aku tertegun sejenak. Punya hobi aneh. Tidak memanggilnya, dia tersenyum. Melakukan trik yang sama. Kalau begitu aku pergi. Tapi kali ini saat dia berdiri. Entah karena tidak seimbang. Atau karena kakinya terlalu licin. Dia jatuh di sampingku mengikuti jalur aku jatuh. Aku tidak bisa menahan tawa. Membuatmu sombong. Wajah Bai Ningbing menjadi gelap selama 2 detik. Dia mendongak menatapku, apakah itu lucu? Lucu? Aku pikir dia akan marah. Tidak disangka dia menundukkan kepala dan berhenti. 2 detik kemudian dia tertawa juga, itu lucu. Kami berdua menempati satu sudut. Saling terdiam beberapa saat. Aku bertanya, bagaimana cara kita keluar? Menunggu orang di sini terpencil. Jelas tidak akan ada orang yang datang dalam waktu dekat. Kalau begitu kita mungkin akan mati di sini. Bai Ningbing tiba-tiba tersenyum. Bukankah itu bagus? Dia menoleh menatapku seperti ingin bunuh diri bersama. Meskipun tahu dia sengaja melakukannya, tetapi saat menatap mata persiknya itu, aku tetap tidak bisa menahan rasa malu. Siapa yang mau bunuh diri bersamamu? Tenang. Aku tidak tega kamu mati. Aku mengerutkan kening. Sudah berapa banyak orang yang kamu tipu dengan trik selang minyak terlepas seperti ini? Tidak banyak remaja polos. Dia tersenyum. Kamu yang pertama. Aku tanpa sadar menghindari tatapannya. Kamu memanjat ke tanah. Aku di bawah. Aku menarikmu ke atas. Aku tidak menyangka dia akan menimbang untung dan rugi. Aku menuruti perkataannya, tenaga gadis tidak seberapa besar. Tapi dia sedikit mengangkatku. Membuatku berhasil naik ke atas. Mungkin karena menggunakan terlalu banyak tenaga. Saat aku memanjat ke atas, Bai Ning jatuh ke tanah. Dia menatapku dengan wajah mendongak. Aku tidak akan meninggalkannya di sini, kan? Aku mengerutkan kening. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Namun dia tiba-tiba tersenyum. Aku menunggumu. Terkadang, orang harus percaya pada takdir. Seperti ramalan cuaca yang yakin akan cerah. Namun saat aku kembali untuk mencari orang, hujan turun. Bayangan Bai Ning yang kedinginan terus muncul di benakku. Juga kalimatnya itu. Kamu tidak akan meninggalkanku di sini, kan? Aku sangat beruntung. Aku bertemu dengan orang yang bersiap untuk kembali di tengah jalan. Setelah teman-teman menjelaskan situasinya, semua orang pergi bersamaku untuk menyelamatkan Bai Ning. Hujan turun semakin deras. Batu-batu licin sudah muncul di jalan. Perasaan tidak enak dan gumpalan tanah, firasat buruk muncul di hatiku. Akhirnya saat kembali ke tempat semula, aku tertegun. Setengah dari pintu gua runtuh. Aku bergegas seperti angin. Dan melihat Bai Ning terbaring di bawah. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Tubuhnya tertutup lumpur, Bai Ning aku berteriak.
Dia bergerak dan membuka matanya. Hujan sangat deras, tapi aku tetap mengerti. Mulutnya mengatakan sakit sekali. Dia berkata, "Sejak aku mengenalnya, dia selalu bersikap tinggi. Kapan dia pernah terlihat begitu menyedihkan? Karena dia merobohkan lubang pintu. Satu lereng demi satu lereng. Aku melompat semakin jauh. Baru saat itu aku menyadari. Semua berlumuran darah. Tercampur dengan air hujan. Mengalir di kepalanya. Nanti aku tidak akan membiarkanmu di sini." Tapi aku terlambat. Maaf, ketika ambulans datang. Aku tanpa ragu ikut melompat ke atas. Petugas medis menatapku dengan heran. Aku adalah kakaknya. Aku bilang setelah diperiksa. Periksa? Luka terparah yang diderita Bai Ningbing ada di atas kepalanya. Seharusnya pingsan karena tertimpa batu yang jatuh saat lubang itu runtuh. Malamnya orang tua keluar membeli makanan. Aku duduk di depan ranjang rumah sakit. Menatap kosong pada Bai Ningbing yang tertidur lelap. Karena rambut Feng Zhen dicukur sebagian dan dibalut perban seperti mayat. Terlihat menyedihkan dan lucu. Tapi aku tidak bisa tertawa. Aku dengan lembut menyentuh ujung jarinya di sisinya. Penuh dengan rasa dingin. "Maaf." Aku berbisik. Di bangsal yang sunyi hanya suara detak mesin monitor yang menjawabku. Bai Ningbing tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Selama beberapa hari ini, setiap kali pulang sekolah, aku akan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Kepalanya terbentur. Bai Ningbing menjadi jauh lebih tenang. Setelah aku muncul, dia tidak mengatakan apapun. Seolah tidak melihatku. Aku juga tidak berharap dia mengatakan apapun kepadaku. Anggap saja aku merawatnya untuk Paman Bai. Duduk di bangsal dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan tenang. Hari ketiga, ketika aku datang, seorang wanita asing muncul di bangsal. Aku berdiri di pintu. Mendengar suara lembutnya saat berbicara dengan Bai Ningbing. Namun sedetik kemudian Bai Ningbing mencabut jarum infus. Dan membanting gelas di atas meja hingga pecah berkeping-keping di lantai. Aku buru-buru mendorong pintu dan bergegas masuk. Tetapi wanita itu juga menyerbu bersamanya, Paman Bai. Dia menarik wanita itu dan mendorongnya keluar. Tetapi wanita itu mulai menjerit. Hanya penampilan lembut yang jatuh pada saat ini. Akhirnya aku melihat wajahnya dengan jelas. Aku berdiri dengan terdistorsi. Tetapi wajah yang 7/10 mirip dengan Bai Ningbing. Setelah Paman Bai menyeret wanita itu pergi, aku baru menyadari aliran darah yang berkelok-kelok dari punggung tangan Bai Ningbing ke ujung jarinya. Aku menariknya kembali ke tempat tidur dan membaringkannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia berbaring seketika. Aku memanggil perawat untuk merawat lukanya. Dan memulai infus untuknya lagi. Sepanjang proses, dia sangat tenang. Tanpa perlawanan apapun. Sangat penurut di luar dugaan. "Apakah ada yang masih terasa tidak nyaman?" Aku bertanya padanya sambil menatap langit-langit. Tidak ada jawaban. Masih ada pecahan kaca di lantai. Aku berbalik untuk membersihkannya. Ketika aku mendengar dia tiba-tiba berbicara. Dia bertanya padaku apakah luka ini sakit karena dia yang memukulnya. Hatiku melonjak. Aku menoleh untuk melihat bagian rambutnya yang dicukur. Aku bisa melihat dengan jelas masih ada bekas luka tipis dan panjang. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Suaraku sedikit bergetar. "HMPH?" Bai Ningbing menunduk. Dia yang memukulnya dengan botol anggur saat mabuk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Atau lebih tepatnya, aku tidak tahu bagaimana cara menghibur. Seorang anak yang tumbuh besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh ibunya sejak kecil. Di luar jendela, entah kapan hujan mulai turun. Cuaca akhir-akhir ini selalu aneh. Aku berdiri. Ingin mencari Paman Bai kembali. Dia tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku tersentak, "Jangan pergi." Untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi seperti ini di wajah Bai Ningbing. Matanya merah. Rapuh seperti anak kecil. Aku tiba-tiba berhenti.
Ada bagian lembut di hatiku, menghasilkan perasaan yang berbeda. Aku balas menggenggam tangannya. Dengan lembut berkata, aku tidak melawan kekuatan di tangannya. Seketika menghilang sebagian besar. Memalingkan wajahku ke dalam. Suara hujan. Gerimis membuat ruangan rumah sakit semakin sunyi. Fang Yuan memanggilku pelan dengan suara sengau. Maaf. Rapuh. Bing sepertinya berubah setelah keluar dari rumah sakit. Di tempat yang tidak bisa dilihat orang tua. Sikapnya padaku juga tampak lebih lembut. Tidak lagi memanggilku kakak dengan nada sinis. Melainkan seperti teman sebaya pada umumnya. Memanggilku Fang Yuan. Aku sedikit tidak terbiasa. Awalnya aku pikir dia sadar. Tapi dengan cepat aku sadar bukan seperti itu. Dia memiliki semacam keraguan yang tidak normal padaku. Selalu berada di sisiku. Mengisolasi semua yang ada di sekitarku. Selama pandanganku menyimpang. Dia pasti akan menemukan cara untuk menarik perhatianku. Membuatku hanya bisa melihatnya, ini tidak normal. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan semacam ini mencapai puncaknya ketika Bai Ningbing memenangkan penghargaan siswa berprestasi. Dan langsung memasukkan sertifikat ke dalam pelukanku setelah turun dari podium. Di tengah tatapan menyelidik teman-teman sekelas. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa dia menyatakan kepemilikan dengan cara yang hampir belak-belakan dan kekanak-kanakan. Terakhir kali aku melompat ke ambulans. Liu Ruyan menjelaskan kepada teman-teman sekelas bahwa kami adalah tetangga. Jadi tidak ada yang tahu hubungan kami yang sebenarnya, ketidaknyamanan secara bertahap memenuhi hati. Aku merasa aku harus melakukan sesuatu. Aku menemukan Liu Ruyan. Bisakah aku meminta bantuanmu? Aku bertanya padanya dengan bingung. Menatapku, bisakah aku memintamu berpura-pura menjadi pacarku? Wajah Liu Ruyan sedikit memerah. Di tengah tatapanku yang mendesak hari ini. Dia tidak banyak bertanya. Langsung setuju. Untungnya, dengan publisitas sengajaku. Rumor tentang aku dan Bai Ningbing menghilang. Yang muncul adalah diskusi tentang hubungan cintaku dengan Liu Ruyan. Bagaimana mereka bisa bersama? Liu Ruyan selalu menyukai Fang Yuan. Apa kau tidak tahu? Bukankah Bai Ningbing juga menyukainya? Itu mungkin hanya rumor. Sekelompok gadis di kelas berdiskusi. Sambil menatapku. Selama ini aku sengaja menghindari Bai Ningbing. Melakukan segalanya dengan Liu Ruyan. Sementara Bai Ningbing juga tidak seperti biasanya. Tidak terus-menerus mengikutiku. Malah sering datang ke sekolah tepat waktu. Bahkan terkadang terlambat. Karena nilainya bagus, para guru menutup mata. Tapi hari ini dia bertabrakan dengan kepala sekolah. Sudah berapa lama pelajaran dimulai di bawah todongan senjata? Tahu? Mendapat peringkat? Pertama di kelas dan sudah sombong seperti ini, kepala sekolah. Menghadangnya di depan pintu kelas. Merasa dirinya hebat. Dan berpikir bisa mendapatkan peringkat pertama lagi lain kali. Jika itu Bai Ningbing yang biasanya. Dia pasti akan tersenyum dan mengatakan beberapa kata manis. Memberi kepala sekolah wajah yang cukup. Tapi akhir-akhir ini seluruh dirinya membawa aura kebencian. Atau bisa dibilang dia sudah malas memakai topeng untuk berpura-pura. Dia tanpa ekspresi, kepala sekolah tertegun sejenak. Akhirnya menjambaknya dan memarahinya habis-habisan dengan marah. Meninggalkan sebuah kalimat. Berbakat tapi tidak bermoral. Menghukumnya berdiri di depan pintu sampai kelas berakhir. Baru kemudian dia berhenti. Setelah Bai Ningbing masuk ke kelas. Dia membawa sertambusan angin dingin. Aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melihatnya, seolah merasakan sesuatu. Dia kebetulan mendongak, tatapan dinginnya sama seperti pertama kali bertemu. Saat dia menyuruhku untuk tidak menyentuh barang-barangnya. Aku segera menarik kembali pandanganku. Sepanjang hari aku merasa gelisah. Mulai meragukan apakah yang kulakukan ini benar. Akhirnya aku tetap meyakini tindakanku. Bahkan jika Bai Ningbing memberitahuku. Paling-paling hanya akan mendapat kritikan. Tetapi begitu hubunganku dengan Bai Ningbing mulai berubah. Itu akan menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki.
Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Bai Ningbing tidak memberitahuku tentang hubunganku dan Liu Ruyan. Aku masih sama seperti biasanya. Kecuali Bai Ningbing yang menjadi dingin kembali. Aku merasa cemas. Setelah beberapa hari, perlahan menjadi tenang. Dan menegaskan kembali tindakannya. Bai Ningbing menjaga jarak dariku. Bukankah itu yang selama ini kuinginkan? Pada malam hari, ibu menyiapkan makanan yang berlimpah. Menyambut Bai Ningbing. Makan lebih banyak untuk memulihkan diri. Jika di masa lalu, dia pasti akan tersenyum dan menurutinya. Tetapi kali ini dia hanya bergumam. Dan tidak makan banyak sebelum meninggalkan meja makan. Apakah suasana hati Xiao Bing sedang tidak baik akhir-akhir ini? Ibuku bertanya. Mungkin karena tekanan belajar yang berat. Paman Bai menjawab. Tentang ibunya yang mengunjungi rumah sakit terakhir kali. Aku dan Paman Bai diam-diam tidak membahasnya. Benarkah? Ibuku menatapku. Sepertinya kamu masih kurang berusaha. Aku mengangguk acuh tak acuh. Ibu akan mengikuti ujian SIM akhir-akhir ini. Kamu berusaha bersama ibu. Baik. Di malam hari aku berbaring di tempat tidur. Memikirkan perubahan Bai Ningbing. Dia seharusnya melihat bahwa aku dan Liu Ruyan memiliki hubungan yang dekat. Sejauh mana dia melihatnya aku tidak tahu pasti. Tapi sekarang, sikap dinginnya padaku sudah menjadi hasil yang aku inginkan. Cukup seperti ini. Saat aku sedang berpikir, aku tiba-tiba mendengar ketukan pintu di malam yang sunyi. Terdengar sangat jelas. Aku tidak bergerak. Ada ketukan lagi di luar. Takut membangunkan orang tua. Aku buru-buru bangun dan membuka pintu. Benar saja, Bai Ningbing berdiri di luar pintu. Dia menatapku, dan aku bisa melihat ekspresi tersenyumnya di bawah sinar bulan. Asing dan jauh. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Dan mendengar dia bertanya sambil tersenyum. Kakak, apakah kamu sedang jatuh cinta? Aku membuka mulutku. Baru saja akan berbicara. Dia tiba-tiba maju selangkah. Dan tiba-tiba mendorongku ke dinding. Fang Yuan, sentuhan dingin yang menusuk tulang belakang memenuhi seluruh tubuhku. Di depannya adalah suhu tubuhnya yang panas. Dia menggertakkan giginya. Suaranya sangat dekat. Di bawah cahaya bulan yang dingin. Matanya merah. Aku mencoba meronta. Tetapi takut membuat terlalu banyak kebisingan dan membangunkan orang tua. Dia tidak melepaskan tangannya. Malah perlahan mengangkat kepalanya dan napasnya semakin dekat. Aku tidak punya tempat untuk mundur. Rasa malu yang tak terlukiskan. Menyerang seperti ombak. Ketika ujung hidungnya hampir menyentuhku. Aku memalingkan wajahku. Suaraku sedikit bergetar. Bai Ningbing, aku adalah kakakmu. Gerakannya tiba-tiba berhenti. Aku tidak tahu berapa lama berlalu. Dia melepaskanku dan mundur. Dengan perasaan lesu untuk waktu yang lama. Dia tertawa pahit dan berbalik untuk pergi. Kembali ke kamar yang sunyi. Aku perlahan terduduk di tanah. Jika aku membenci Bai Ningbing, aku bisa langsung mendorongnya. Menjauh darinya. Seperti di awal. Tapi mengapa aku bersusah payah mencari Liu Ruyan untuk berpura-pura menjadi pacar? Mengapa aku menekankan ketika dia mendekat? Aku adalah kakakmu. Dalam kegelapan, sepertinya hanya jantung yang berdebar. Menjawabku berulang-ulang. Setelah berkencan dengan Liu Ruyan selama 2 minggu. Aku berinisiatif untuk putus. Melakukan ini padamu. Terlalu tidak adil. Aku meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Melakukan hal yang sangat egois. Maaf. Liu Ruyan melambaikan tangannya berulang kali. Tidak perlu dikatakan. Maaf. Berhenti sejenak. Dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Sebenarnya aku juga punya motif tersembunyi. Lagi pula, bukan sembarang orang mengajukan permintaan seperti ini. Aku akan menyetujuinya. Apa yang dia katakan sudah sangat jelas. Aku hanya bisa menunduk dan berpura-pura bodoh. Tapi tentang perpisahan kita.
Orang lain tidak tahu. Ji Boxia mengetahui bahwa aku dan Bai Ningbing adalah tetangga. Dan karena aku berkencan, dia mengesampingkan kemungkinan aku menjadi saingannya. Setelah itu, dia sering berinisiatif untuk berbicara denganku. Awalnya hanya mengobrol denganku di kelas. Kemudian berkembang menjadi mengajakku pergi bermain bersama. Dalam pergaulan, aku menemukan bahwa meskipun dia tampan, kepribadiannya ternyata lugu. Dia menyukai dan membenci sesuatu secara terang-terangan dan terbuka. Alasan dia mengajakku keluar kali ini. Ternyata Qiu Xiao juga akan datang. Aku selalu tidak menyukainya. Dia sangat takut padamu. Kamu harus datang untuk meredam kesombongannya. Qiu Xiao ini adalah adik kelas yang dulu menindasku. Aku mau pulang setelah sekolah. Kamu ikut denganku sebentar. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjalin hubungan baik dengan pria yang menyukai Bai Ningbing. Sepertinya bisa membuktikan bahwa kami hanya hubungan saudara kandung yang sederhana. Hanya menunggu 5 menit. Baik. Tidak tahu siapa yang mengumpulkan acara makan ini. Sekelompok siswa sekolah menengah atas bersikeras untuk belajar dari orang dewasa untuk minum dan makan bersama. Ketika aku masuk ke kamar pribadi, bau asap yang menyengat menerpa wajahku. Aku tanpa sadar mengerutkan kening. Qiu Xiao belum datang. Ji Boxia berbisik di telingaku. Tunggu sebentar lagi. Baiklah. Aku tidak ingin berlama-lama sedetik pun. Tetapi aku tidak bisa pergi lebih awal karena aku sudah berjanji. Lagi pula, hanya menunjukkan wajah. Aku juga tidak akan rugi apapun. Melihat ekspresi ketakutan dari pelaku intimidasi sebelumnya, bisa juga menjadi semacam kesenangan. Berpikir seperti itu, aku tinggal sedikit lebih lama, tidak lama kemudian. Pintu didorong terbuka. Aku mendengar suara kecil Qiu Xiao. Aku mendongak. Seluruh tubuhku membeku di tempat. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke seluruh tubuh yang diselimuti asap. Di tengah asap, Qiu Xiao berdiri di samping seseorang yang tidak ingin kulihat seumur hidupku. Mesin cuci. Kepingan-kepingan yang kucoba singkirkan dengan susah payah. Sedikit demi sedikit menyusun kenangan yang utuh. Dulu aku adalah orang yang mendoakan para perundung. Ini adalah masa lalu yang tak bisa kutebus seumur hidupku. Di dalam hidupku, mesin cuci pun melihatku. Saling bertatapan. Aku mendengar suara Qiu Xiao memperkenalkan sepupunya, mesin cuci. Mesin cuci? Melihatku menyunggingkan senyum. Senang bertemu denganmu. Dulu aku tidak mengerti dari mana Qiu Xiao belajar cara merundung. Sekarang setelah tahu bahwa mesin cuci adalah sepupunya, aku langsung mengerti. Keterikatan darah. Terpengaruh sejak kecil. Kali ini dia mungkin mendengar bahwa Jibo membawa Xiao Dai. Karena itu, aku membawa mesin cuci, seorang pemimpin geng yang terkenal, hanya untuk memberanikan diri. Tapi dia seharusnya tidak menyangka bahwa aku dan mesin cuci adalah teman lama. Dulu saat berpisah, kami bertengkar hebat. Aku bertanya kepadanya, mengapa segala sesuatu harus diselesaikan dengan kekerasan? Dia mencibir dan menatapku, ibumu membantumu melampiaskan amarah. Kau malah menyalahkanku. Apakah perlu melakukan hal yang sebegitu berlebihan? Sekarang kau merasa itu berlebihan. Tatapan mesin cuci sangat dingin. Fang Yuan, sebenarnya kita semua sama. Sama-sama orang berdosa. Sama-sama harus masuk neraka. Kalimat ini menjadi mimpi burukku untuk waktu yang lama. Aku terus mengingatnya, melupakannya, lalu mengingatnya lagi. Sampai aku dirundung oleh Qiu Xiao menjadi seorang korban. Dibandingkan dengan kebencian, lebih banyak rasa lega yang tersembunyi. Kali ini akhirnya aku tidak perlu masuk neraka. Di ruang pribadi, aku tidak mengintimidasi Qiu Xiao seperti yang Jibo dan Xiao Yu bayangkan. Malah karena kemunculan mesin cuci, aku pergi dari jamuan makan lebih awal. Keluar dari pintu, aku hampir berlari sepanjang jalan. Tapi aku masih dihentikan oleh mesin cuci yang mengendarai motor dengan anak buahnya, di tengah deru mesin. Aku terpaksa berhenti. Ada apa?
Aku penuh kewaspadaan. Dia melepas helmnya, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berbicara. Aku tidak bergerak sebelum pindah sekolah. Dulu sekali, dia menarikku ke dalam gang gelap, membiarkan sekelompok orang menahanku dan menyentuhku. Untungnya, aku berhasil melarikan diri saat itu. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyentuh bahuku. Aku menghindar dengan tiba-tiba. Dia tertegun, berbalik dan mematikan rokoknya. Masih begitu kejam. Aku mundur untuk mengamati rute pelarian. Dia tiba-tiba maju untuk menghalangi pandanganku. Dulu aku bisa membiarkanmu lari. Sekarang coba lari. Aku hanya merasa sangat jijik. Pergi. Dia seperti mendengar sesuatu yang lucu. Mengatakan aku menyuruhmu pergi. Kau mencari mati. Sambil berkata. Dia memberi isyarat ke samping. Seorang adik laki-laki maju, sosok yang familiar. Bergegas maju, Bai Ningbing berdiri di depanku. Coba sentuh dia. Si mesin cuci tertegun selama beberapa detik. Kau siapa? Mencari mati. Sambil berkata, sebuah pukulan berat menyapu. Dia berseru kaget, tapi melihat Bai Ningbing memiringkan kepalanya. Menghindar dengan mudah. Kemudian kekuatan batas membalas dengan keras. Sebuah pukulan mendarat dengan mantap di wajah si mesin cuci. Dia langsung mulai mimisan. Memanfaatkan rasa sakitnya, Bai Ningbing. Sebuah kuncian balik yang indah lagi. Menekannya dengan erat ke tanah. Aku berdiri di samping dan tercengang. Bai Ningbing menempelkan gunting di tenggorokannya. Membentak para adik laki-laki di depannya, pergi semua. Atau aku akan membunuhnya. Kapan deterjen laundry yang terkenal dengan tinjunya menderita kejahatan semacam ini? Namun saat ini, dia ditekan di bawah oleh Bai Ningbing. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kalian cepat pergi. Cepat pergi. Para adik laki-laki itu pergi dengan enggan. Akhirnya Bai Ningbing melepaskannya, dia mulai memarahiku. Fang Yuan, kau gigolo. Di mana-mana menarik perhatian wanita. Dia belum selesai memarahi sudah diangkat oleh Bai Ningbing. Tengkuknya terbentur keras ke tanah. Kali ini tidak kencang. Hidung dan dahinya juga mulai berdarah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Darah kakak mengalir. Di mataku. Cepat lepaskan. Aku sedikit khawatir. Bai Ningbing mendengus dingin. Membuang deterjen. Kali ini dia akhirnya jujur. Seorang diri berlutut di tanah menyeka mata Bai Ningbing menatapku sekilas. Berbalik pergi. Aku bergegas menyusul. Kenapa kamu ada di sini? Kebetulan saja. Tentu saja aku tidak percaya. Mungkin saat aku dan Ji Bo Xiao pulang bersama setelah sekolah. Dia sudah mengikuti. Aku terus mengikutinya dari belakang. Kamu hebat sekali dalam berkelahi. Dulu belajar jujutsu saat kecil. Dia menjawab dengan linglung. Benarkah? Bisakah kamu mengajariku? Aku tidak bisa terlalu pelit. Ajari aku sedikit saja. Apa kamu tidak bosan? Malam itu, jalan pulang terasa sangat panjang. Tapi aku mengikuti gadis itu dari belakang. Melihat lampu jalan memanjangkan bayangan kami. Di lubuk hatiku ada kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah malam itu, aku dan Bai Ningbing menjalin semacam pemahaman. Setiap kali pulang sekolah, tidak peduli siapa yang pergi duluan. Kami selalu bisa bertemu di jalan pulang. Pertemanan yang tidak diungkapkan seperti ini. Menjadi hubungan antara aku dan Bai Ningbing untuk waktu yang sangat lama kemudian. Dia perlahan ceria kembali. Sekali lagi menjadi gadis yang bersinar yang sering berdiri di podium penghargaan. Meskipun aku tahu itu topengnya. Tapi anehnya, aku memiliki ilusi bahwa dia dilahirkan untuk menjadi seperti itu. Dia membantuku belajar. Mengingat hari ulang tahunku. Membawaku keluar untuk bermain. Membelikanku barang-barang aneh. Ibuku selalu berkata. Tak kusangka kedua anak itu begitu akrab. Kupikir hubungan kita benar-benar baik.
Mungkin seperti saudara kandung sedarah. Jika waktu terus berjalan seperti ini, maka kita mungkin akan seperti saudara kandung lainnya. Bersama-sama masuk universitas impian. Bersama-sama lulus dan tumbuh dewasa. Namun perubahan terjadi. Selalu membuat orang lengah. Ibuku saat ulang tahun pernikahan pertama. Dia mendapatkan SIM yang langka dan kuno. Untuk memberikan kejutan pada Paman Bai. Dia merencanakan perjalanan darat di hari peringatan. Diam-diam pergi sendiri untuk latihan mengemudi. Itu adalah sore hari Rabu. Aku sedang mendengarkan pelajaran fisika yang membosankan di kelas. Wali kelas tiba-tiba muncul, memanggilku keluar kelas. Sebuah firasat buruk. Sangat kuat. Teman sekelas Fang Yuan, guru ingin memberitahumu sesuatu. Kamu harus tenang. Dia menatapku dengan tatapan sedih dan tak berdaya. Ibumu mengalami kecelakaan mobil. Sekarang di rumah sakit. Otakku berdengung dan meledak. Kemudian aku baru tahu. Wali kelas saat itu masih berbelas kasih. Ibuku terlindas truk. Badan mobil rusak parah. Meninggal di tempat. Dan saat itu aku kira ibuku masih di ruang operasi. Kira dia pasti akan baik-baik saja. Jadi, ketika aku tiba di rumah sakit, menghadapi mayat yang dingin, hampir pingsan, aku tidak punya apa-apa. Sekarang bahkan ibu tersayang pun sudah tidak ada. Aku tidak ingat bagaimana aku melewati waktu itu. Hanya ingat matahari terbit dan terbenam. Lalu terbit dan terbenam lagi. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Sesekali tertidur. Dalam mimpi selalu ada ibu. Dia bertanya apakah aku belajar dengan baik. Apakah aku hidup dengan baik. Aku mengangguk dengan gila. Memohon agar dia bisa kembali. Bisa bangun? Kecuali noda air es yang memenuhi diagnosis. Tidak ada yang tersisa. Aku tidak lagi keluar rumah. Apalagi ingin pergi ke sekolah. Ayah kandungku menemukanku saat ini. Aku ingin membawaku untuk tinggal di kota lain. Paman Bai menanyakan pendapatku. Aku tidak melihat. Bai Ningbing mengangguk setuju. Meskipun ayah kandung sudah berkeluarga. Tetapi dibandingkan dengan ayah tiri tinggal bersamanya, tampaknya lebih sah. Pada hari keberangkatan, Bai Ningbing memberiku sebuah kotak. Aku membukanya dan itu adalah jimat yang diberikan ibuku padaku. Tetapi aku kehilangannya saat berkemah. Bagaimana bisa muncul di sini? Aku dengan ragu menatap Bai Ningbing. Aku membuat yang baru berdasarkan ingatanku. Aku tidak tahu apakah itu mirip dengan milikmu. Aku menatap jimat itu. Tiba-tiba tersenyum. Air mata keluar juga. Aku menjawab ayah kandung yang persis sama. Memberiku prosedur pindah sekolah. Aku kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barangku. Hari itu hujan sangat deras, tidak lama setelah tiba di rumah. Aku menemukan jimat yang diberikan Bai Ningbing padaku juga hilang. Aku menatap pergelangan tanganku yang kosong. Perasaan tak berdaya yang tak terhindarkan. Mencekiku erat-erat. Aku berlari keluar rumah seperti angin. Tapi hujan sangat deras. Aku sama sekali tidak tahu harus mencari kemana. Aku berjalan di sepanjang jalan panjang. Hujan semakin reda. Awan menurunkan kesunyian. Aku tiba-tiba tersadar. Tidak mungkin menemukannya. Sama seperti ibu yang sudah meninggal tidak mungkin kembali. Aku berbalik dan kembali dengan cara yang sama. Tetapi tepat di jalan pulang. Aku yang basah kuyup diseret ke gang yang panjang. Saat aku mendongak, aku bertemu dengan wajah mesin cuci yang terdistorsi itu. Aku dibanting ke tanah oleh sekelompok anak buahnya. Brengsek. Akhirnya aku menangkapmu sendirian. Fang Yuan. Aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Aku melihatnya mengulurkan tangan ke depan dan merobek kerah baju. Dirobek paksa olehnya. Sekelompok orang mengelilingiku mengambil foto. Kak, apakah ini agak berlebihan? Saat itulah aku menyadari. Dia. Di belakangnya juga berdiri seseorang, Qiu Xiao.
Bukankah dia menekanmu di depan pagar? Kau lupa, tapi aku tidak lupa. Tapi kau begini. Aku membantumu melampiaskan amarah. Kenapa banyak omong kosong? Qiu Xiao tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang menyela. Pencuci baju semakin tidak terkendali. Aku ditahan oleh sekelompok orang. Tidak melawan. Sekali. Adalah tamparan keras. Segera. Seluruh wajah mulai membengkak. Kak, dia mimisan. Qiu Xiao berseru. Diam. Tidak akan mati. Mungkin benar-benar tidak tahan melihatnya. Qiu Xiao berlari pergi. Aku menatap langit abu-abu. Tiba-tiba berbicara. Pencuci baju. Ibuku meninggal. Gerakannya berhenti. Apa urusanku? Aku menundukkan mataku. Menatap lurus. Melihatnya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Hari hujan yang sunyi membesarkan semua ketakutan. Pencuci baju mengumpat. Berdiri. Tiba-tiba menendang bagian bawah tubuhku. Sial. Aku meringkuk kesakitan. Melihat punggungnya yang pergi. Saraf yang tegang akhirnya rileks. Aku tidak tahu bagaimana aku pulang dengan jejak darah. Membeku di wajah. Penuh memar dan lumpur. Aku membungkus erat bajuku yang compang-camping. Terhuyung-huyung kembali ke rumah. Pintu tertutup. Saat itu, suara hujan akhirnya mengecil. Entah berapa lama. Pintu dibuka lagi. Bai Ningbing berdiri di depan pintu. Menatapku dengan bingung. Dia selangkah demi selangkah mendekatiku. Aku melihat kegilaan yang perlahan naik di matanya. Apakah itu mesin cuci? Suaranya sedikit bergetar. Kalimat berikutnya hampir berteriak. Apakah itu dia? Bai Ningbing menatapku. Dengan mata merah. Tiba-tiba membanting tas sekolah ke tanah. Berbalik dan bergegas ke dapur. Mengangkat pisau. Membuka pintu dan berjalan keluar. Aku berlari kecil ke depan. Memeluknya dari belakang. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku mencoba menenangkannya. Aku mendengar isak tangis tertahan gadis itu. Pisau jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia berbalik. Memelukku erat. Aku membenamkan diri di pelukannya. Hidungku penuh dengan aroma sabun yang harum. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Membasahi bajunya. Maaf. Maaf. Dia terus meminta maaf. Aku mengangkat kepalaku. Meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Menggelengkan kepala. Dia menatapku dengan bingung. Seperti anak kecil yang kebingungan. Aku menarik kembali jariku. Dengan lembut dan tulus mencium bibirnya yang cantik. Aku pikir aku akan selalu ingat. Di hari hujan yang kelabu itu. Aku memberikan ciuman pertama masa remajaku kepada seorang gadis yang menangis. Berkata kepadaku. Maaf. Tidak peduli bagaimana awal cerita. Akhir cerita. Aku memilih untuk memaafkan pertemuan kita. Tidak seindah itu. Kita juga pernah saling membenci. Terhuyung-huyung sampai sekarang. Aku harus mengakui. Rahasia yang terkubur sangat dalam di hatiku. Sepertinya aku menyukainya. Hidup tidak seperti cerita, setelah memastikan perasaan, bisa bersama dengan orang yang disukai. Setelah mengemasi barang-barang, ayah kandung menjemputku. Aku meninggalkan kota ini. Meninggalkan orang dan hal-hal yang pernah kucintai dan kubenci. Awalnya aku mencoba menghubungi Bai Ningbing. Tetapi baik pesan maupun email tidak ada balasan. Kemudian secara kebetulan aku berhasil menghubungi Ji Boxia. Dia menjelaskan kepadaku. Bai Ningbing pindah sekolah. Tidak tahu kemana. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Bahkan para pengejarnya yang fanatik pun tidak tahu. Sepertinya dia sengaja tidak ingin menghubungi siapapun. Lambat laun aku juga menyerah. Hanya sesekali di tengah malam.
Akan teringat gadis yang pernah melindungiku dengan sekuat tenaga. Entah dia masih ingat atau tidak ciuman saat perpisahan. Jika ingat kenapa? Selama bertahun-tahun kemudian tidak pernah menghubungiku lagi. Di rumah ayah kandung. Aku tidak terlalu baik. Ibu tiri melahirkan anak. Selama bertahun-tahun aku selalu menjadi orang asing. Untungnya setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku pergi ke universitas di luar kota. Setelah lulus terus berjuang di luar. Keluarga bagiku tidak lagi begitu penting. Aku kembali ke kota ini. Sudah 8 tahun kemudian. Ji Bosia menikah. Bersikeras menarikku untuk menjadi pendamping pria. Anehnya, selama bertahun-tahun ini, kami terus berhubungan. Orang-orang yang dulu tidak ada hubungannya. Begitu saja secara misterius menjadi teman. Aku menyetujuinya. Setelah pesawat mendarat, aku justru merasakan perasaan yang lebih mendalam. Dia menikahi seorang wanita kaya. Setiap tamu diatur dengan sangat baik. Malam itu, dia mengadakan pesta, meminjam angin, untuk beberapa teman SMA kami. Tanpa diduga, Qiu Xiao benar-benar datang. Ji Bosia berbisik menjelaskan. Tidak mungkin. Kami berdua sekarang adalah kolega. Tidak enak rasanya untuk ayah. Sungguh takdir yang aneh dan sialan. Setelah bertahun-tahun berlalu, reaksi pertama Qiu Xiao saat melihatku ternyata masih ketakutan. Aku mengangguk padanya. Mencibir di sudut yang tak terlihat. Orang yang tidak tahu akan mengira akulah pelaku intimidasi. Orang dewasa pandai menyamar. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan kejadian tahun itu. Kemudian setelah minum terlalu banyak, entah siapa yang menyebutkan Bai Ningbing. Apakah ada yang tahu kemana dia pergi? Ji Bo bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Hanya Qiu Xiao. Wajahnya berubah. Ji Bosia bertanya lagi. Fang Yuan, Liu Ruyan. Bukankah kamu dan Bai Ningbing tetangga? Benar. Mengapa Liu Ruyan tidak ikut denganmu? Ditanya seperti ini. Karena aku dan Liu Ruyan sekarang berpacaran. 2 tahun lalu kami bertemu kembali secara tak terduga. Dia melancarkan serangan gencar padaku. Usia yang cocok untuk mengejar. Orang yang tepat. Aku setuju. Begitulah kami berkencan selama setahun. Kasus Duoduoba menghilang. Hubungan kami mulai mengalami masalah ini dan itu. Masalah-masalah ini benar-benar meledak setelah ibunya muncul. Dia selalu memiliki pendapat tentangku. Dan keluarga Liu Ruyan selalu memihak ibunya dalam segala hal. Sebagai seorang putri, dia tidak salah. Tapi sebagai pasangan, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Sebelumnya karena masalah ini, aku bertengkar dengannya. Dia mengerutkan kening dan menatapku. Fang Yuan. Aku hanya punya satu hati. Tetapi di dunia ini ada banyak orang yang ingin kucintai. Bisakah kamu tidak membuat masalah? Hatiku langsung menjadi dingin. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu. KTV yang penuh dengan bau alkohol. Di dalam ruang pribadi. Aku mengenakan kemeja berwarna terang. Melihat wajahnya yang malu saat berbicara denganku. Gadis dengan aroma rumput samar itu telah menghilang. Digantikan oleh orang dewasa yang memperhitungkan setiap cinta. Dalam keadaan linglung, aku merasa pergelangan tanganku seolah mengerti. Saat itu ada seseorang yang duduk di sampingku. Tersenyum dan berkata kepadaku, "Kakak, kamu terlihat sangat tampan hari ini." Dia akan menyelamatkan terlebih dahulu saat bahaya. Aku akan melindungi di depan orang jahat. Aku akan kehilangan akal sehat selama bertahun-tahun karena dia terluka. Aku pikir aku sudah melupakannya. Tetapi baru sekarang aku menyadari. Aku tidak mungkin melupakan Liu Ruyan. Aku seolah mengatakannya padanya. Juga seolah mengatakannya pada diriku sendiri. Jika kamu pernah dicintai 100% oleh seseorang, kamu akan tahu bahwa cinta semacam ini tidak akan pernah bisa diterima. Dia berhenti sejenak. Balik bertanya siapa yang pernah mencintaimu 100%.
Aku menundukkan kepala dan tidak menjawab. Aku tidak tahu di mana orang itu berada. Juga tidak tahu apakah dia sekarang telah jatuh cinta pada orang lain. Aku hanya tahu. Dalam ingatanku, dia selamanya terlihat seperti seorang remaja. Selamanya tulus. Selamanya antusias. Pada akhirnya aku melihat ke arah Li Ruyan dan mengatakan putus. Menghadapi pertanyaan Ji Boxia, aku hanya tersenyum. Dia agak sibuk begitu ya. Kemudian semua orang tertawa dan bercanda. Tidak ada yang menyinggung masalah ini lagi. Nama Bai Ningbing sepertinya dilupakan lagi oleh semua orang. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Mempersiapkan pernikahan adalah hal yang rumit. Ji Boxia sangat sibuk hingga tidak punya waktu untuk beristirahat. Mobilnya rusak dan tidak sempat diperbaiki. Dia melemparkan kunci padaku. Tolong bantu aku mencari tempat untuk memperbaikinya. Tidak mungkin. Aku hanya bisa membantunya dalam hal ini. Aku menemukan ulasan. Bengkel mobil dengan peringkat tinggi. Dan mengendarai mobil ke sana. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, mereka mulai memeriksanya. Aku duduk di depan pintu dengan bosan. Seorang wanita berjalan melewati saya sambil menunduk memainkan ponsel. Tiba-tiba aku merasakan perasaan yang kuat. Tanpa sadar mendongak, jarang ada wanita di industri ini. Dia mengenakan pakaian montir. Memakai topi dan masker. Menunduk memeriksa mesin saya, tidak berbicara dengan rekan kerjanya di samping. Aku berdiri dan bergegas mendekat. Orang itu mendongak. Bahkan jika dia hanya memperlihatkan sepasang mata. Bahkan jika bertahun-tahun telah berlalu. Aku masih mengenalinya dalam sekejap. Bai Ningbing, suaraku bergetar. Dia berhenti sejenak. Ekspresinya seolah tidak mengenaliku. Sedikit mengernyit. Siapa? Aku melepas maskerku. Aku Fang Yuan. Dia terus menunduk memeriksa. Bergumam, oh, dengan acuh tak acuh. Aku menahan tubuhku yang gemetar. Aku tidak mengerti mengapa dia berpura-pura tidak mengenaliku. Dan dia selalu berperingkat rendah di masa lalu. Setelah pindah sekolah, dia seharusnya bisa masuk universitas yang bagus. Mengapa dia sekarang bekerja di bengkel mobil ini? Aku bertanya dengan suara pelan. Mengapa kamu di sini? Dia menjawab dengan cepat. Mengapa tidak bisa? Aku tersedak. Bisakah kita bicara? Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya selama bertahun-tahun. Kemana dia pergi? Mengapa tidak ada yang tahu? Mengapa dia tidak menghubungiku? Aku sedang bekerja. Dia menolakku dengan satu kalimat. Sangat dingin. Aku menahan perih di mataku. Mundur diam-diam ke pintu. Baik. Kalau begitu aku akan menunggunya pulang kerja menjelang sore. Bai Ningbing akhirnya pulang kerja. Mungkin mengira aku sudah pergi. Dia berjalan keluar dari pintu. Berdiri di bawah pohon. Menyalakan sebatang. Di antara cahaya dan redupnya api rokok. Dia mendongak dan melihatku. Aku tertegun sejenak. Aku berjalan mendekat. Mengambil sebatang dari kotak rokoknya. Mengulurkannya di depannya untuk meminjam api. Dia tidak bergerak. Mengerutkan kening. Menatapku. Merokok itu tidak baik. Aku tersenyum dan menggigit rokok. Menunduk ke arahnya. Api di ujung jarinya menyulut rokok. Gerakan yang sedikit ringan. Terjadi dalam sekali gerakan. Kerut di dahinya semakin dalam. Aku mengembuskan asap rokok. Berpura-pura bertanya dengan santai. Hal-hal ini sudah tidak baik lagi selama bertahun-tahun. Dagu yang angkuh. Dengan kesombongan. Sudut mulutnya menarik senyum yang tampak seperti bukan senyum. Untuk sesaat, aku seolah melihat Bai Ningbing yang dulu. Dia menyamping dan berpapasan denganku. Meninggalkan kalimat, tidak ada yang bisa dilaporkan, yang penuh dengan kesejukan. Selama beberapa hari berturut-turut, aku muncul di bengkel. Baik. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bai Ningbing selama bertahun-tahun ini. Namun, selain kalimat, mobilmu sudah diperbaiki.
Dia tidak pernah mengatakan apapun lagi padaku. Hari ini, aku menunggu di depan pintu sampai malam lagi. Bai Ningbing mengganti pakaiannya. Memakai tudung jaketnya. Bahkan tidak melirikku. Dan langsung pergi. Dia buru-buru mengikutinya di tengah kebingungan. Waktu berlalu. Posisi kita bertukar. Saat itu, dia selalu mengikutiku di belakang. Dan aku berusaha keras untuk melepaskan diri. Dan sekarang, aku mengikutinya dan dengan cepat kehilangan jejaknya. Aku berdiri di tepi jalan yang ramai. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu dan aku menjadi gila. Bergegas ke tempat yang familiar itu. Rumah tempat aku dan ibuku tinggal selama setahun. Ketika aku tiba, Bai Ningbing baru saja membuka pintu. Setelah reuni, akhirnya dia menunjukkan ekspresi kedua selain dingin. Aku mendorong masuk ke dalam rumah sebelum dia. Dia tidak bergerak, hanya menatapku lama sebelum menarik sudut bibirnya. Percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi sekarang. Aku mundur selangkah. Di sini juga rumahku. Dia membanting pintu. Menekanku ke dinding di belakangku. Dengan sudut mata memerah. Terengah-engah sedikit. Setelah 8 tahun. Akhirnya aku melihat wajahnya lagi dengan jelas. Dia telah tumbuh lebih tinggi dengan wajah yang cantik. Jauh lebih dewasa. Aroma sabun yang harum menghilang. Digantikan oleh aroma asap yang samar. Suhu tubuh yang panas mengingatkanku bahwa kita semua sudah dewasa. Bolehkah aku menciummu? Aku bertanya padanya, dia tiba-tiba tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi. Aku dengan kuat menciumnya. Bertahun-tahun yang lalu pada hari hujan itu, aku pertama kali menciumnya di sini. Dia membeku dan tidak bergerak. Dan kali ini, dia membalas ciumanku. Penuh kasih sayang dan bersemangat. Udara berangsur-angsur menipis. Sentuhan ambigu tubuh yang kosong. Aku menahan pinggangnya. Dan membawanya ke sofa. Dia duduk di pangkuanku. Aku mendongak dan bertanya padanya. Jari telunjukku masuk rambutnya. Dan menyentuh bekas luka itu. Aku menekan semacam sakelar. Kami perlahan berhenti bergerak. Dahi kami bersentuhan. Terengah-engah sedikit Bai Ningbing. Kemana saja kau selama ini? Bai Ningbing masih belum tiba. Malam itu, dia mengantarku kembali ke hotel. Dan meninggalkan kalimat. Jangan mencariku lagi. Tentu saja aku tidak akan menurutinya. Setelah itu, aku semakin sering mencari Bai Ningbing. Dan berhasil akrab dengan rekan-rekannya. Mereka tidak tahu cerita antara aku dan Bai Ningbing. Mengira aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dan berlomba-lomba memberikan saran. Kemudian aku bertanya tentang pengalaman Bai Ningbing. Dia sudah datang hampir setahun. Sepertinya diperkenalkan oleh teman bos, sangat pintar. Semua yang dipelajari akan langsung bisa. Kadang-kadang kami para guru senior harus berdiskusi dengannya. Aku tampak terkejut di permukaan. Tapi dalam hati aku tidak terkejut sama sekali. Dia selalu mendominasi daftar peringkat saat SMA. Usianya masih muda. Bagaimana mungkin dia tidak pintar? Tapi mereka juga tidak tahu. Sebelum ini, apa yang dilakukan Bai Ningbing? Dia tidak pernah mengungkitnya. Selama ini aku muncul di hadapan Bai Ningbing setiap hari. Walaupun dia tampak tidak peduli. Tapi aku bisa melihat dia sengaja melakukannya. Saat aku mengalihkan pandanganku, dia selalu diam-diam melihatku. Saat aku akrab dengan rekan-rekannya, dia diam-diam menyuruh mereka pergi dan memberikan mereka banyak pekerjaan. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, dia sepertinya tidak berubah sama sekali. Perilaku ini semuanya bisa dilacak. Kecuali dia tidak membicarakan pengalaman masa lalunya. Hari ini, Jibo Xiaola. Kami sekelompok pendamping pengantin pria meninggal. Rumah pendamping pengantin pria. Aku tidak mencari Bai Ningbing. Mencoba dan mencoba. Jibo Xiao tiba-tiba menunjuk ke satu set pakaian pengantin pria.
Kamu pasti terlihat bagus memakai set ini. Mau mencobanya? Tidak perlu, coba saja. Apakah kamu tidak ingin melihat seperti apa dirimu memakai gaun pengantin? Aku menatap gaun pengantin. Tanpa berkata apa-apa. Penjual dengan jujur berkata suka. Bisa dicoba. Aku didorong ke ruang ganti begitu saja. Setelah setelan jas pas dengan sempurna. Jibo Xiao Yu menarikku untuk menata rambut. Saat penata rias merias wajahku, ponselku tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Wei Fang Yuan, ternyata itu suara Qiu Xiao. Ada apa? Seberang sana terdiam. Aku mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Aku menutup telepon. Sebenarnya, saat itu Bai Ningbing dia. Aku menahan napas tiba-tiba. Qiu Xiao melanjutkan. Dia menemukan sepupuku dan menyerangnya dengan brutal seperti orang gila. Menusuknya beberapa kali. Kemudian Bai Ningbing dijatuhi hukuman beberapa tahun. Masalah ini tidak pantas. Jadi tidak ada yang membicarakannya. Termasuk sepupuku mendengar sampai sini. Otakku sudah kosong. Jibo Xiao memanggilku. Aku bahkan tidak mendengar sedang menelepon siapa. Begitu linglung. Dia dengan penasaran melihat ke arah ponselku. Layarnya sudah mati. Melihat aku tidak bereaksi. Dia menarikku berdiri. Cepat keluar. Ada kejutan. Dia menarikku ke toko gaun pengantin untuk berfoto. Menggunakan ruang bunga. Sekelompok orang tersenyum dan menatapku di sampingku. Detik berikutnya pintu didorong terbuka. Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin. Membawa bunga di tangan. Perlahan berjalan ke arahku. Berhenti perlahan di depanku. Fang Yuan sebelumnya tidak pernah datang kepadaku. Sekarang aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Jika kamu tidak punya waktu untuk menikahiku, aku sendiri yang akan menikahimu. Di tengah sorak-sorai orang banyak, aku akhirnya sadar dari lamunanku, dikelilingi bunga dan gaun pengantin yang indah. Serta seorang gadis yang secara aktif datang untuk mencintaiku. Lamaran yang sangat sempurna. Tapi di benakku hanya ada orang lain. Sebentar lagi 8 tahun yang lalu. Sebentar lagi 8 tahun kemudian. Akhirnya membeku di bangsal malam hujan itu. Gadis itu menggenggam tanganku. Berkata dengan lembut, "Jangan pergi." Di tengah seruan orang banyak, aku melarikan diri. Liu Ruyan tidak mungkin mencintaiku dengan sepenuh hati. 8 tahun lalu, dia tetap diam dalam penindasan orang lain terhadapku. 8 tahun kemudian, dia mencoba memihak ibunya sendiri. Aku dengan setelan pengantin baru berlari di tengah kerumunan. Aku melompat ke taksi. Paman itu bingung. "Anak muda, apakah kamu melarikan diri dari pernikahan?" Aku menyipitkan mata dan tersenyum. Aku tidak melarikan diri dari pernikahan. Aku pergi untuk mengambil sesuatu untuk orang yang aku sukai. Ketika Bai Ningbing melihatku, dia baru saja menyalakan sebatang rokok. Dia menatapku dengan tatapan kosong sesaat. Rokok itu terjepit di antara jari-jarinya dan membara untuk waktu yang lama. Cukup indah. Dia seperti menggunakan banyak tenaga untuk mengucapkan kalimat ini. Lalu bertanya, "Mau menikah?" "Ya." Dia menghisap sebatang rokok. Ujung jarinya sedikit bergetar. "Kembalilah." Dia tersenyum. Bercanda dengan santai. Tidak perlu sengaja membiarkanku melihat. Aku takut setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Dan menunduk lagi. Menghisap sebatang rokok. Aku perlahan mendekatinya. "Kamu takut apa?" Dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Di matanya, seperti langit malam berbintang yang pecah. Suaranya sangat rendah. "Aku akan merebut pernikahan?" Aku malah tertawa. Air mata keluar. "Bai Ningbing, aku ingin menikah." Aku mendongak menatapnya. Suaraku sedikit bergetar. "Maukah kau menikah denganku?"
Dia seperti tidak mengerti. Matanya sedikit melebar. Detik berikutnya dia tiba-tiba memeluk erat. Tapi suaranya tercekat. Aku tahu segalanya. Tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. Aku akan memeluknya. Kamu benar-benar bodoh. Karena tidak layak melakukan hal seperti itu untuk bajingan seperti itu. Dia memelukku erat. Layak bagiku untuk perlahan berlutut dengan satu lutut. Mendongak untuk melihat Bai Ningbing. Maukah kau menikah denganku? Aku dan Bai Ningbing bukanlah orang yang sempurna. Di masa muda yang redup dan lembab. Nasib kita terjalin dan terhubung setelah bertahun-tahun berpisah. Dua orang yang tidak sempurna menerobos dunia dan prasangka. Dan bersatu. Pada hari pertunanganku dengan Bai Ningbing. Kami pergi ke kampung halaman untuk mengunjungi ibuku bersama. Dia sering berada di Nanshan hari itu. Langit cerah dan pemandangan indah. Bai Ningbing membuat jimat yang persis sama untukku lagi. Aku membawanya berdiri di depan ibuku. Sambil tersenyum berkata, Bu, kali ini aku pasti tidak akan kehilangannya lagi. Tenang saja. Aku pasti akan bahagia. Di batu nisan, foto hitam putih ibuku. Tersenyum lembut, seolah menjawabku. Seluruh teks telah selesai sepenuhnya. Sayang, minta suka. Minta perhatian. Akun ini akan terus perbarui novel dan komik.